Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, banyak orang berjuang untuk mengendalikan emosi yang meledak-ledak, tapi tidak sedikit pula yang keliru dengan menekan atau menyimpan amarah. Bahkan ada yang sampai di titik menyangkali keberadaan amarahnya yang masih ada. Akhirnya amarah yang terpendam ini menjadi bom waktu yang suatu saat akan meledak. Dan seringkali dalam satu pemicu saja dapat seketika merusak hubungan kita dengan sesama. Berkaitan dengan hal itu, mari kita merenungkan tema dosa karena marah. Teksnya dari Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kemarahan yang tidak dikendalikan, walaupun itu kemarahan yang benar, tapi tidak pernah diungkapkan, dapat berubah menjadi titik lemah yang dibidik oleh iblis. Lalu bagaimana seharusnya mengatasi kemarahan? Di sepanjang sejarah bangsa Israel, kemarahan Allah dipicu oleh dosa mereka. Umat Allah secara natural bisa marah terhadap hal-hal yang membuat Allah marah. Jadi pertama-tama tanyakan pada diri kita sendiri, mengapa saya marah? Apa yang membuat saya begitu emosi? Apakah pribadi saya atau pekerjaan Tuhan yang diganggu? Jika sebabnya berkaitan dengan alasan pribadi dan ego, lebih baik kita berfokus pada kasih, kesabaran, dan pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, selain karena dosa, kemarahan yang benar juga diungkapkan pada fokus pelanggaran yang tepat, dan jangan sampai lepas kendali. Juga sertakan belas kasihan. Kemarahan yang benar tidak meledak-ledak, melainkan perlahan dan di waktu yang tepat. Sebagaimana pesan Yakobus, supaya kita lambat marah, karena orang yang cepat marah dan sedang marah cenderung tidak dapat menguasai dirinya. Yang terakhir dan yang tidak kalah penting, bahwa kemarahan yang benar perlu diungkapkan dan tidak perlu diperpanjang. Jadi jika kita marah, pastikan itu kemarahan yang benar dan jangan berbuat dosa. Ungkapkan dengan cara yang tepat dan di dalam kasih, dan segera padamkan amarahnya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita bergumul dengan amarah yang telah lama disimpan? Pernahkah mengalami satu kejadian yang begitu memicu amarah? Bagaimana komitmen untuk berurusan dengan amarah tersebut ke depannya? Inilah yang harus kita lakukan. Terapkan kebenaran dan kasih dalam mengungkapkan kemarahan yang benar. Bila kita tidak dapat memastikan kemarahan yang benar dan mengungkapkannya dengan cara yang benar, lebih baik fokus pada kasih, kesabaran, dan pengampunan. Ingatlah, apabila kita marah, jangan sampai berdosa. Tuhan memberkati.